Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi tugas besar metode numerik. Kami dari kelompok 10 dengan judul Analisis Numerik Komparatif dalam Bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggrisnya sudah ada di dalam paper ilmiahnya. Nah, di sini sudah ada anggota kelompoknya yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Aldi Zaidahanis, saya sendiri. Yang kedua ada Akbar Al-Farizi, yang ketiga ada Irham, dan yang terakhir ada Farel. Lanjut ke slide berikutnya. Slide pertama ada latar belakang dan urgensi penelitian. Untuk poin utama yang digunakan bullet point, di sini sudah ada 4 poin. Yang pertama ada penyebaran epidemi, yaitu penyakit menular membutuhkan model simulasi untuk prediksi dan mitigasi cepat. Yang kedua ada model kompartemen SIR, membagi populasi menjadi susceptible, infected, dan recovered. Yang ketiga ada tantangan matematis, yaitu persamaan diferensial bersifat nonlinear sehingga sulit diselesaikan secara analisis eksak dan memerlukan metode numerik. Yang terakhir ada masalah akumulasi galat, yaitu metode order rendah seperti Euler rentan mengalami akumulasi galat pemotongan, yaitu truncation error. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada perbandingan algoritma numerik yang dibagi dengan 2 metode. Yang pertama ada metode Euler order 1, di mana satu langkah lagi single slope menggunakan turunan awal interval dengan formula rumus I indeks I plus 1 sama dengan I indeks I ditambah D per T dikali F per I dari S indeks I dan I indeks I. Nah, jadi di sini maksudnya pada metode Euler nilai populasinya terinfeksi di langkah berikutnya. Nah, dihitung dengan mengambil nilai saat ini, lalu ditambahkan dengan perkalian antara ukuran langkah, waktu, dt, dan turunan pertama atau kemiringan fungsi di titik awal. Nah, kita masuk ke metode 2, yaitu ada metode Hehn dengan 2 tahap prediktor korektor. Nah, di sini sudah ada tahap satunya dengan rumus I indeks I plus 1 0 atau I prediktor sama dengan I indeks I ditambah D per dt dikali Fi dari S indeks I dan I indeks I. Nah, tahap pertama adalah prediktor di mana kita menghitung estimasi nilai, sementara di masa depan menggunakan rumus standar Euler. Untuk di tahap 2-nya korektor dengan rumus I indeks I plus 1 sama dengan I indeks I ditambah dt per 2 dikali Fi di titik awal ditambah Fi titik prediksi masa depan. Nah, jadi di sini tahap kedua dari korektor untuk memperbaiki estimasi dan mengambil rata-rata aritmatika dari kemiringan di titik awal dan kemiringan di titik prediksi, lalu dikalikan dengan step size dt. Selanjutnya di sini ada parameter simulasi dan kode from scratch. Poin utama, inisialisasi nilai awal. SO sama dengan 99,0, I0 sama dengan 1.0, R0 sama dengan 0.0. Waktu simulasi dalam kurung Tmax sama dengan 80 hari, step size kurung buka dt kurung tutup sama dengan 0,5 hari. Implementasi kode, algoritma dibangun murid dari nol from scratch menggunakan perulangan natif Python, pustaka eksternal Matplotlib dan NumPy, hanya digunakan untuk pengolahan array dan render grafik visual. Baik, di sini selanjutnya ada hasil simulasi model SIR. Poin analisis visual, garis putus-putus sama dengan metode Euler, garis tegas sama dengan metode Hewitt. Terlihat perbedaan spatial divergence dan pergeseran fase shift pada kurva infeksi. Analisis kuantitatif puncak epidemi dan galat. Di sini sudah ada tabel yang berisi parameter metode Euler, metode Hewitt, selisih atau dampak. Yang pertama ada puncak kasus aktif dengan metode Euler 410 orang dan metode Hewitt 404 orang.
dan selisih dampaknya Euler mengalami overshoot lebih dari 6 kasus. Lalu ada waktu puncak. Di sini ada hari ke-28 metode Euler dan metode Heunnya hari ke-27. Di sini selisih atau dampaknya Euler mengalami delay atau pergeseran 1 hari. Penyebab galat Euler menggunakan garis singgung tunggal sehingga memproyeksikan laju pertumbuhan secara berlebihan pada fase eksponensial. Heun berhasil menetralkan akselerasi tersebut melalui rata-rata kemiringan. Lalu ada kesimpulan penelitian. Yang pertama, ada metode Euler menghasilkan truncation error yang signifikan pada dt 0,5, menyebabkan puncaknya terlalu tinggi dan terlambat. Yang kedua, ada metode Heun sebagai skema prediktor atau korektor orde 2, berhasil mengontrol akumulasi galat dan memberikan prediksi yang lebih stabil. Dan yang terakhir ada metode orde tinggi, sangat direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi pemodelan kesehatan masyarakat yang andal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akbar dengan programnya. Rekayasa parameter dan hasil simulasi total populasi 1000 orang. Produksi data dan wabah berkembang dengan cepat. Untuk pandemi Euler 426,89 orang terinfeksi pada hari ke-23. Untuk pandemi Heun 402,68 orang terinfeksi pada hari ke-24. Analisis perbanding metode numerik akurasi tinggi metode Heun memberikan estimasi yang lebih presisi dibanding Euler karena menghitung rata-rata kemiringan blok di awal dan akhir serta type akumulasi error. Metode Euler cenderung overestimasi jumlah kasus puncak terinfeksi karena akumulasi error lokal. Heun yang memiliki error Lalu di sini ada runnya untuk runnya. Nah di sini lalu ada program runnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.